Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tegaskan tak ada perwakilan DPR RI di Komite Reformasi Polri. Budidaya ikan koi, abdi negara raup untung puluhan juta rupiah. Betawi skatepark ikonik pertama di Asia. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita ke berita utama pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tidak ada perwakilan legislatif dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dasko mengatakan DPR akan jadi pengawas bagi Komite Reformasi Polri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan posisi DPR RI justru akan mengawasi proses reformasi Polri yang bakal dilakukan oleh komite tersebut agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dasko juga menjelaskan tim bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Komite Prabowo yakni akan bertugas pendataan internal serta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membantu Komite Reformasi Polri. Kayaknya enggak deh. Kan itu kan urusannya eksekutif. Persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Demikian. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkap keinginannya agar persoalan yang dihadapi petani segera selesai. Menurutnya, hal yang harus dilakukan adalah terkait kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia menuturkan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Lebih lanjut, dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional, Saan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria. Ia berharap momentum ini menjadi awal sejarah penyelesaian berbagai persoalan di sektor pertanian. Keberpihakan dan kemauan ini sudah nggak perlu kita pertanyakan. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya saja. Agar apa yang disampaikan oleh teman-teman KPA maupun SPP ini bisa dengan cepat kita bereskan. Nah ini yang menurut saya. Dan hari ini pimpinan DPR merespon itu semua. Pak Dasko, Pak Cuncun, terutama Pak Dasko. Sebelum kita ketemu ini kan sudah 2 kali kita ketemu untuk membicarakan terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Jadi sekali lagi saya DPR sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan Hari Tani ini, Hari Tani Nasional ini menjadi momentum dan sejarah awal kita menyelesaikan terkait dengan berbagai persoalan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, 12 parpol non-parlemen buat sekber kawal ambang batas DPR jadi 0%. Sejumlah petinggi partai politik atau parpol non-parlemen mengumumkan pembentukan sekretariat bersama atau sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sejumlah petinggi partai politik non-parlemen mengumumkan pembentukan sekretariat bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Kuningan di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau USU mengumumkan pembentukan sekretariat bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat.
Dalam pertemuan itu, 9 partai politik non-parlemen sepakat membentuk Sekber, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Ke-9 partai politik itu yakni PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, P3, Partai Berkarya, Hanura, dan Partai Umat. Telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai. 9 partai yang hadir, 3 lainnya akan bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang. Pembentukan Sekber itu bertujuan untuk mengawal dihapusnya parliamentary threshold atau ambang batas masuk DPR dalam aturan saat ini. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 4% untuk bisa masuk DPR. Membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang. Para partai politik itu menyinggung belasan juta suara hilang karena adanya aturan ambang batas tersebut. Suara hilang milik rakyat tercatat 17.304.303 suara hilang atau tidak terwakili di DPR RI. Penghilangan 17.304.303 suara rakyat karena PT bukan sekedar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasa Raharja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasa Raharja. Menurutnya kehadiran Jasa Raharja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbahun juga mengapresiasi Jasa Raharja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasa Raharjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal dan sebagainya, itu Jasa Raharja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Bareskrim Mabes Polri menjelaskan proses penegakan hukum terkait aksi kerusuhan pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Kabar Eskrim menegaskan proses hukum hanya dilakukan terhadap pelaku kerusuhan, bukan pendemo. Ada poster ujaran kebencian. Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Pol Syahardiantono mengungkapkan pihaknya sudah menangani 246 laporan polisi yang ditangani terkait aksi kerusuhan pada bulan Agustus lalu. Dari seluruh laporan polisi tersebut, pihaknya telah menetapkan 959 tersangka, di mana 664 tersangka berstatus dewasa dan 295 tersangka yang masih di bawah umur. Seluruh pelaku ini merupakan tersangka yang melakukan aksi kekerasan dan pengerusakan terhadap beberapa fasilitas umum serta kantor pemerintahan di beberapa daerah, dan pelaku pencerahan dari rumah anggota DPR serta pejabat negara lainnya. Selain itu, beberapa pelaku yang diamankan juga merupakan seorang yang melakukan penghasutan melalui media sosial untuk melakukan aksi pengerusakan. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam, pemirsa. Di Surabaya, Jawa Timur, ada seorang perwira polisi yang sukses menjalankan usaha sampingan dengan beternak ikan koi. Ikan-ikan koi yang dihasilkan pun tidak sembarangan karena memiliki kualitas kontes internasional. Dari hasil beternak ikan, koi ini mampu mendapatkan penghasilan minimal 20 juta rupiah per bulan. Dan berikut liputannya. Siapa yang menyangka pria sederhana ini adalah seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang berdinas di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia adalah AKBP Cecep Ibrahim, Pamen Polda yang sukses beternak ikan koi. Berawal dari hobi memelihara ikan koi yang dibeli seharga Rp100.000 satu ekor, kini justru mendalami usaha sampingan dengan beternak ikan koi yang sudah menghasilkan ribuan ekor. Memanfaatkan lahan kosong di rumahnya di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Cecep Ibrahim merintis usaha peternakan ikan koi sejak tahun 2017. Dengan bermodalkan 3 kolam terpal dan 3 kolam dari batu bata, mampu menghasilkan ikan koi berkualitas kontes atau show. Di dalam rumah yang juga digunakan untuk peternakan, setiap kolam dimanfaatkan untuk tempat pemijahan, tempat pembesaran anakan hasil sortir, serta kolam untuk pemasaran dan kolam untuk ikan-ikan kontes. Selama 8 tahun beternak ikan koi, telah melewati jatuh bangun, diantaranya 3 kali ikan dalam kolam mati, diakibatkan listrik padam yang membuat filter air mati. Ada beberapa jenis ikan koi yang dikembangbiakan oleh Cecep Ibrahim, diantaranya jenis Kohaku, Soa Sansoku, Utsuri, serta Gosiki. Ikan koi memiliki harga yang mahal karena dari 30.000 anakan hanya 3 ekor, bahkan tidak ada sama sekali yang memiliki kualitas kontes atau show yang memiliki warna, corak, serta proporsi tubuh yang sangat baik. Untuk mendapatkan ikan koi kualitas kontes, biasanya dilakukan penyortiran sebanyak 5 kali dalam satu penetasan saat warna dan corak ikan sudah terlihat. Untuk harga ikan koi hasil peternakan milik Cecep dijual mulai harga Rp1 juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan satu di antaranya ikan koi hasil peternakan jenis Utsuri yang memiliki corak warna hitam dan orange sempat ditawar oleh calon pembeli senilai Rp150 juta karena memenangkan kejuaraan koi tingkat ASEAN di Bali. Menurut Cecep, pemelihara ikan koi sangat mudah asalkan memperhatikan filter air agar terus menyala serta kualitas air. Ya, saya kan nyari peluang bahwa tadinya saya suka hobi, ternyata bisa menghasilkan, apa boleh buat ya kita bisa. Tapi pada prinsipnya bahwa apa yang saya lakukan pun itu tidak mengganggu. Dalam sebulan, hasil dari beternak ikan koi ini bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp20 juta per bulan. Ikan koi hasil budidaya ini tak hanya dijual di dalam negeri, namun juga dijual ke Eropa. Ikan-ikan koi hasil budidaya milik Cecep juga telah menghasilkan banyak piala di berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional. Dari Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Lebak, Banten dalam beberapa pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Bahkan beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti inilah kondisi pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Harga beras jenis medium naik Rp1.000 per liter dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per liter. Harga telur naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara minyak goreng curah dan kemasan naik Rp1.000 per liter. Kenaikan signifikan terjadi pada daging ayam potong, cabai merah, dan bawang merah. Harga daging ayam naik dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Cabai merah terus melonjak dari Rp40.000 hingga tembus Rp70.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai orange dan hijau juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam mengaku harga daging ayam sudah naik sejak 2 pekan terakhir hingga kini menyentuh Rp40.000 per kilogram. Udah berapa lama, Kang? Udah hampir seminggu. Seminggu naik 38. Ada kemungkinan naik lagi nggak sih?
kurang tahu juga sih. Soalnya bulan-bulan ini kan pada bulan market semua. Oke. Seorang pedagang sayur mayur juga mengaku kenaikan harga terjadi pada hampir semua komoditas, mulai dari cabai merah, bawang merah hingga sayur mayur lainnya. Bawang merah, cabai merah. Cabai merah juga naik, bosku. Cabai merah berapa sekarang? Dari 70 sekarang sekilo. Kalau cabai oren? Cabai oren 50 1 kilo. Cabai hijau? Cabai hijau sekilo 40. Oh gitu. Berkurangnya pasokan dan adanya gagal panen diduga menjadi faktor utama naiknya harga bahan pokok. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Modus toko kosmetik dan perlengkapan bayi digerebek petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri di kawasan Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ribuan butir obat-obatan mengandung psikotropika tergolong dalam daftar G disita Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mendapat laporan warga, petugas Satpol PP bersama polisi dan TNI menggerebek sebuah toko kosmetik di Jalan Tenggiri, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas menggeledah isi toko setelah adanya laporan penjualan obat-obatan keras mengandung psikotropika di toko ini. Di lantai 2 toko, petugas menemukan puluhan bungkus obat-obatan golongan G yang penggunaannya memerlukan resep dokter. 6.200 obat-obatan seperti Eximer dan Transdol ditemukan di dalam toko berkamuflase menjual alat kecantikan wanita. Petugas kemudian menyita obat-obatan ini untuk dimusnahkan. Pemilik dan penjual dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Tindak lanjut laporan warga lewat media adanya warung penjual obat tipe G yang mengandung psikotropika. Petugas langsung menyegel toko kosmetik penjual obat-obatan ilegal. Hukuman maksimal dikenakan paling lama 3 bulan penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Rekam kamera CCTV aksi pencurian paket milik kurir di tengah keramaian warga di Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rekaman kamera CCTV, korban yang merupakan kurir paket memarkirkan sepeda motor ke rumah warga di Jalan Mangkubumi, Medan. Sesaat kemudian, 2 pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor korban yang penuh dengan tumpukan paket milik konsumen. Salah satu pelaku yang dibonceng kemudian turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 karung berisi belasan paket yang akan diserahkan korban ke pemesannya. Setelah berhasil mengambil karung berisi paket, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Ironisnya, aksi pencurian yang dilakukan keduanya di saat jalanan ramai dengan pengendara lain yang lalu lalang. Yusrizal, korban mengaku saat itu sedang mengantarkan paket ke rumah pemesannya. Nilai paket yang dibawa kabur pelaku diperkirakan senilai 2 juta rupiah. Kasus tersebut kini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Waktu itu pun saya lagi ngantar ke kantor. Ngantar ke kantor itu kan di Jalan Mangkubumi. Saya masuk ke kantor, pas udah selesai saya mengantar paket, pas saya keluar itu paketnya udah nggak ada lagi. Korban berharap kedua pelaku segera ditangkap dan seluruh paket yang dicuri bisa ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, bagi Anda yang berwisata ke Pulau Bali, nampaknya kurang lengkap jika tidak berkunjung ke Pantai Kuta. Di sini, Anda bisa bermain skateboard di tepi pantai dengan menikmati keindahan laut Pulau Dewata. Meski banyak muncul destinasi wisata baru di Bali, Pantai Kuta nyatanya tetap jadi primadona bagi para pelancong. Sambil menikmati deburan ombak dan menunggu matahari tenggelam, kini wisatawan dapat bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park.
Uniknya, skatepark yang dibangun di lahan seluas 10 are dengan menelan anggaran hampir 500 juta rupiah merupakan skatepark pertama di Asia dan kedua di dunia yang berlokasi tepat berada di bibir pantai. Pembangunan fasilitas skatepark ini juga sejalan dengan penataan sepanjang kawasan Pantai Seminyak, Legian, dan Kuta yang dirancang menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Kuta Beach Skate Park terdiri dari 2 trek, yaitu street skate dan skateball. Selain jadi skatepark terunik di Asia, Kuta Beach Skate Park juga disebut-sebut sebagai skatepark paling menantang di seantero Indonesia. Berbagai rintangan atau obstacle yang memacu adrenalin jadi tantangan yang harus ditaklukkan para skaters. Fasilitas bermain skateboard tempat ini juga berstandar internasional, dilengkapi berbagai fitur rintangan mulai dari tabletop, rem, halfpipe, rail, stairs, box atau ledge, hingga quarter pipe yang menuntut para skater wajib mengeluarkan trik-trik andalan mulai dari trik ollie, kickflip, heel flip, berselancar di handrail, dan berbagai trik lainnya. Nah, khusus kawasan ini. Nah, kemudian juga kita akan lanjutkan tematik-tematik yang lainnya yang ada di wilayah pesisir pantai kita, sehingga apa yang memang diharapkan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Badung khususnya dan Bali pada umumnya itu bisa terwujud. Boatnya mungkin ada ya sedikit expert, tapi ada satu obstacle yang berbentuk candi bentar, itu ya sedikit expert karena harus melakukan transfer lompat dari titik satu ke titik lagi. Ya itu kecuali pro baru bisa. Kita orang umum, orang baru belajar tidak bisa belum. Menariknya, fasilitas skatepark ini bisa dinikmati oleh siapapun secara gratis. Hanya saja bagi pemula yang ingin mengikuti pelatihan skateboard secara intensif akan dikenakan biaya karena dilatih instruktur profesional. Selain mendukung sport tourism, keberadaan wahana Kuta Beach Skatepark diharapkan mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Pantai Kuta hingga 50%. Bermain skateboard dengan latar belakang deburan ombak Pantai Kuta, Bali tentu menyajikan sensasi tersendiri sekaligus pengalaman yang tidak terlupakan bagi para skater tanah air maupun mancanegara. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satgas Damai Kartens ditembak saat berupaya mengevakuasi 5 korban pembantaian KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dan tim gabungan melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam. Sehingga harapan kita berangkat. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi kelima korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi kelima korban. Namun upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata, evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Rencananya evakuasi terhadap para korban akan dilakukan setelah situasi aman dan cuaca kembali membaik. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB, pimpinan LQ Skobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.